news waktu itu, gempa di Palu berpotensi tsunami. Saya kemudian langsung ditelepon sama kepala biro. Sabda malam ini berangkat ke Palu. Saya sempat booking tiket, udah ada tiketnya ke Bandara Mutiara. Saya berangkat jam 7. Jam 7 malam. Waktu itu ngambil baju, nggak sempat packing, pokoknya apa yang ada di depan mata itu yang dimasukkan ke koper. Sampai di bandara ternyata nggak bisa terbang. Karena Mutiara close, ETC-nya rubuh. Akhirnya saya lewat darat. Itu berangkat jam 10 dari Makassar, dari bandara. Tiba, saya masuk Donggala itu jam 4. Jam 4 subuh? Jam 4 pagi, karena kan 24 jam dari Palu ke sini itu 24 jam. Oh my God, Masuk Donggala itu udah porak-poranda, semuanya udah ada penjarahan, udah tidak kondusif waktu itu suasana, situasinya. Kan? Halo, selamat sore Kawula Muda. Selamat datang di Cari Talks. Oh my God, gini gue deg-degan banget ya. Karena sekarang gue bakalan ngobrol di Cari Talks sama Kak Sabda Role. Tepuk tangan dulu dong. Kayak harus ini ya ngomongnya ya, harus baku gak sih? Gak bisa. Saya justru grogi karena diwawancara sama penyiar. Aduh, ini reporter loh yang kita ngobrol-ngobrol nanti ya kalau muda. Ih senang banget loh Kak. Saya juga senang, terima kasih Prambors sudah mengundang Sabda Role yang apa? Bukan apa-apa ini. Aduh bukan apa-apa, tapi followersnya di Instagram 23.000 itu bukan apa-apa. Apa itu bukan apa-apa, mohon maaf nih ya kalau udah. Tapi sebelumnya kita nanya kabar dulu. Kalian nanya kabar Kak Sabda atau Kak Role sih panggilnya? Sabda. Kak Sabda apa kabar? Alhamdulillah sudah pulih. Kemarin kan sempat keguguran. Oh. Baru keguguran kemarin sempat sebelum puasa. Alhamdulillah sekarang sudah. Kalau orang Makassar sudah bisa salto-salto. Oh udah bisa salto-salto, kan kita yang belibet. Tapi seru banget, tapi ini udah kembali fit lagi ya. Kemarin udah report dari demo di udah Makassar. liputan berat juga kemarin, seharian itu demo mahasiswa tanggal 11 April kemarin. Ada yang lecet? Ada sempat biru, biasa. Oh biasa lah. Justru kalau nggak lecet tidak berkesan. Oh tidak berkesan, kayak kesannya kayak nggak liputan gitu kan ya. Kalau misalnya nggak ada satu yang kayak lecet aja gitu, kayak kamu nggak liputan ya Sabda ya. Liputan dong, tenang aja. Tapi tadi kita udah singgung-singgung sedikit kemarin sempat liputan itu liputan yang terakhir. Iya, liputan tadi sempat jam 12 tadi juga liputan di pelabuhan, tapi liputan yang agak kerja banget itu kemarin di demo mahasiswa, karena dari pagi kita standby sampai malam itu masih ada permintaan live. Karena kan ricu kan, depan UMI, depan UNM ricu, jadi kita mengawal, memantau. Oh iya gitu. Benar. Gue setuju kalau tadi Kak Sabda bilang ricuh. Iya benar, karena pas gue lewat Petarani waktu itu tuh gue udah yang kayak mau liputan juga kan gitu. Oh jalanan udah senggeng gitu kan, udah los-los. Ternyata itu orang-orang pas gue udah mau nyampe pojoknya Petarani, udah mau ke Urip, itu langsung orang-orang di situ putar, ricuh. Oke. Ricuhnya sampai subuh ya kalau nggak salah. Iya, oh my God. Itu sampai subuh juga berarti kemarin? Kemarin cuma sampai jam 10 malam, udah balkan, udah capek. Benar. Saya sampai batalkan puasa karena memang itu memang capek banget kan pasti. Dehidrasi belum. Betul. Cuacanya kan. Benar. Terus saya kemana-mana bantu kameramen ngambil gambar, jadi ya lumayan harus membatalkan puasa. Menguras tenaga kalau muda ya, tidak bisa dipungkiri ya. Kalau gue juga mungkin berada di tengah-tengah seperti itu, mungkin gue akan membatalkan juga, ya kan? Karena pasti capek. Ya daripada kita tiba-tiba pingsan juga di tengah-tengah orang demo gitu kan ya. Apalagi kan saya masih pemulihan kan, recovery kemarin habis keguguran, jadi benar. Sudahlah. Jadi ya udah, mendingan dibatalin aja gitu. Nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Kak Sabda, seorang reporter. Gue kayak mau ngomong-ngomong ala-ala reporter tapi gak bisa kalau muda. Jangan harap karena gue gak akan bisa. Tapi nanti kita coba ya. Aduh, gue tuh paling pusing kalau udah disuruh challenge kayak gitu. Gue kemarin disuruh nyanyi, gue gak bisa nyanyi. Ini gue disuruh siaran kayak ala-ala reporter. Aduh udah, ntar kita tunggu aja tanggal mainnya ya.
Tapi kita ngobrol-ngobrol soal Kak Sabda yang udah jadi reporter itu semenjak tahun 2011. 2011. Bentar gue inget-inget dulu ya. 2011. 2011 gua kelas berapa? Gue SMP Kak. Oh SMP ya? Iya. Serius? Serius, gue SMP. 2011 itu pertama di TV lokal, Celebes TV. Oke. 7 tahun di Celebes TV, akhirnya naik kelas, Kelas lagi. diterima di Metro TV. Di Metro TV. Udah berapa lama kalau di Metro? Metro dari 2018, berarti bulan ini April 4 tahun. Wow, gokil. Aku juga bulan April ini 2 tahun di Prambors. Yeay. Nebeng banget ya anaknya ya. Tapi seru sih, 11 tahun jadi reporter. Jadi reporter emang cita-cita? Dulu cita-citanya mau jadi sutradara. Random kan. Random. Anak kecil kan ya. Mau jadi sutradara, tapi pas waktu itu bimbel dikasih beberapa jurusan, ternyata ada jurusan ilmu komunikasi. Saya langsung tertarik. Wah kayaknya menarik ini sesuai dengan passion saya kayaknya ini, karena kan dulunya disuruh jadi dokter seperti mama saya, disuruh jadi kerja di perbankan seperti bapak saya, tapi kayaknya dari pekerjaan kedua orang tua saya ini saya tidak bisa mengikut salah satunya. Nggak bisa. Tidak bisa jadi dokter, tidak bisa kerja di ekonomi. Not my passion. Akhirnya ya udah ambil komunikasi. Waktu itu ada casting Celebes TV. Saya ikut casting, akhirnya lulus. Berarti jadi reporter itu pada saat masih kuliah? Iya, Atau masih kuliah. Masih kuliah? Kuliah sambil kerja waktu itu. Itu gimana cara bagi itu waktunya? gimana tidak patut dicontoh karena saya hampir di DO. Tapi emang sibuk kan Kak? Karena keenakan kerja kan dapat gaji. Iya, Terus betul. dulu kerjanya kan kemana-mana, tempat wisata apa segala macam, jadi lupa sama kuliah. Hampir di DO. 7 tahun kuliah. 7 tahun kuliah, wow itu sayang banget sama kampus ya. Atau emang pengen menjadi investor kampus? 7 tahun kuliah tapi nggak sia-sia sih. Akhirnya sekarang mungkin mengerjakan pekerjaan yang sesuai passion. Iya. 11 tahun loh, 11 tahun kalau muda tadi 7 tahun di Celebes TV TV. lokal, di Celebes TV, terus habis itu di Metro TV ya, berarti total udah 11 tahun. Gila pasti tuh banyak banget sih pengalaman-pengalaman yang udah dilewatin, banyak ya. Ini sebenarnya kalau misalnya gue pribadi, kalau misalnya lihat reporter di TV itu kan biasa, wah lari-lari semua kameramennya gitu kan, itu kayak seru banget. Padahal mereka tuh deg-degan, sumpah. Iya. Itu kayak gitu nggak juga, kayak gitu juga nggak sih yang lari-lari, menunggu narasumber, itu kan pekerjaan kita. Menunggu itu adalah pekerjaan wartawan. Iya. Ngejar. Terus ya ngejar deadline gitu. Gitu sih. Itu sih ya. Kerjaannya. Tapi maksud aku itu juga sebenarnya hal-hal yang paling nggak disukain sama manusia, ya nggak sih? Menunggu. Tapi kalau kita wartawan udah biasa, jadi karena passion juga kan ya, karena passion. Tapi kalau tadi kita ngobrol-ngobrol soal pengalaman dari Kak Sabda, yang udah banyak banget 11 tahun gila, bisa-bisanya kalau misalnya nggak ada pengalaman yang menarik. Tapi tadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol kan ya Kak, sebelum kita take. Itu ada satu pengalaman yang pada saat Kak Sabda cerita, itu kita merinding sepanjang dengar ceritanya. Itu pada saat liputan di Palu. Di Palu. Gempa dan tsunami di Palu. Itu kesananya pada saat Kak Sabda maksudnya emang lagi apa ya? Lagi kerja terus tiba-tiba ke sana atau jadi mungkin waktu itu kan hari Jumat ya, 28 September 2018 ya. itu hari bisa Jumat. dilupa. Saya lagi off sebenarnya. Jam 6 itu ada info, ada breaking news. Karena ada breaking news waktu itu, gempa di Palu berpotensi tsunami. Saya kemudian langsung ditelepon sama kepala biro. Sabda malam ini berangkat ke Palu. Saya sempat booking tiket, udah ada tiketnya ke Bandara Mutiara. Saya berangkat jam 7. Malam. Jam 7 malam. Waktu itu ngambil baju, nggak sempat packing, pokoknya apa yang ada di depan mata itu yang dimasukkan ke koper. Sampai di bandara ternyata nggak bisa terbang. Karena Mutiara close, ETC-nya rubuh. Akhirnya saya lewat darat. Itu berangkat jam 10 dari Makassar. Dari bandara. Saya masuk Donggala itu jam 4. Jam 4 subuh? Jam 4 pagi. Karena kan 24 jam dari Palu ke sini itu 24 jam. Oh my God, Masuk Donggala itu udah porak-poranda, semuanya udah ada penjarahan, udah tidak kondusif waktu itu suasana situasinya. Kan? Karena bantuan juga menurut saya juga lambat datangnya karena kan nggak ada bandara. Pelabuhan juga waktu itu tidak kondusif.
Akhirnya semua harus lewat darat dan ya sempat kacau kan waktu itu. Oh. 11 tahun waktu itu berarti ya masih 8 tahunan lah ya jadi reporter. Tapi pada saat di kejadian itu how it feels, kayak sempat ngeblank juga mungkin, atau mungkin sempat yang kayak aduh gue mau pulang aja gitu, atau kayak gimana? Kalau mau pulang sih tidak, cuman saya sebenarnya takut lihat jenazah. Oke. Saya takut lihat orang mati. Waktu itu saya sampai di Palu. Di Palu waktu itu seperti kota mati. Kayak Silent Hill gitu. Tidak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Percaya nggak? Saya pegang uang kantor itu 10 juta, uang jalan. 10 juta itu nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya. Karena tidak ada penjual yang terbuka, tidak ada yang terbuka. Jadi kayak bawa uang tuh tidak ada gunanya. Wow. Dan tempat pertama yang saya datangi waktu itu Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sulteng. Saya takut karena banyak banget yang meninggal. Udah dibawa ke sana, pasti jadi pusat. Malam gitu kan itu ya? yang terdengar di Palu hanya suara ambulans. Waduh, gila. Gue kalau jadi Kasabda jangankan gitu ya, kalau udah gue lihat, aduh denger musik instrumen aja yang bikin sedih kayak udah nangis, udah stop. Tapi kayaknya gitu. dari situ terbiasa lihat jenazah, kantong jenazah. Tapi pernah kayak mungkin waktu awal-awal jadi reporter pasti juga pernah ngeliput yang kayak gitu-gituan kan ya. Apa yang pertama kali dirasain pada saat lihat kayak oh my god itu jenazah, kayak apakah tiba-tiba nge-freeze atau kayak gimana? Kalau sekarang waktu awal takut kayak ya Allah, belum lagi maaf aromanya yang sudah tidak sedap. Terus saya harus LOT waktu itu, live on tap, saya harus report. Sementara ini dia jenazah yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan, 1 orang jenazah yang belum diidentifikasi. Dan itu lewat di samping saya, kantong jenazah udah kayak aduh ini jenazah, tapi sering dalam berjalannya waktu akhirnya terbiasa. Sekarang malah terakhir saya lihat jenazah teroris yang waktu itu di Makassar, bom gereja katedral ya, itu kan jenazahnya di DVI di Rumah Sakit Bayangkara. Saya lihat jenazahnya, peti jenazahnya malah saya record. Udah biasa kan, apa itu ada mayat, sebentar. Harus momen. Betul. Wow. Akhirnya lagi jadi terbiasa. Ya. Awalnya mungkin takut. Atau mungkin gue harus jadi reporter dulu kali ya biar terbiasa. Iya kan karena terbiasa aja sih. Benar-benar. Awalnya mungkin pasti bakalan takut gitu. Tapi mungkin orang tua pernah worry gak sih? Kayak ini anak cewek nih gitu kan ya, jadi reporter ke sana kemari, lihat ini lihat itu, mungkin kena apa gitu kalau misalnya ada demo? Selalu. Dulu waktu di Celebes TV, saya kan sering menyelam. Jadi saya selalu sembunyi-sembunyi. Oh iya? Nanti dia lihat di televisi, kau dari lagi menyelam. Nanti dia nonton, astaga itu ada dari lagi. Akhirnya karena menyelam itu saya jadinya sinusitis, Mbak. Terus terakhir itu mamaku menangis, saya ingat waktu banjir bandang di Sentani, Jayapura. Tiba-tiba pagi itu saya harus berangkat ke Papua, itu mamaku menangis. Apa di Papua, itu ada ada banjir bandang, Mak. Aduh di sana banyak malaria, banyak ini. Ya, tapi kan ya tugas kan. Jadi, bener. Tapi sekarang mamaku biasa. Ini terakhir kemarin, Mak, biru loh kakiku. Kenapa? Biasa dikena batu. Oh memang itu mahasiswa. Sekarang udah santai. Ya. Udah biasa. Meskipun aku tahu dalam hati pasti deg-degan banget di tengah-tengah mahasiswa. Mungkin juga karena udah nikah kan udah ada suaminya. Oh iya, benar. Tapi kalau suami juga mungkin pernah kayak orang tua yang kayak pernah ada larangan gitu atau apa gitu? Sempat kalau saya udah mau keluar kota itu sempat ada bahasanya. Berhenti Miki, kalau sudah menikah berhenti Miki jadi reporter. Udah jangan gitu pergi-pergi terus gitu. Tapi sekarang enggak, malah dia nganterin saya mau kemana dianterin. Wow, gitu. Gokil sih, 11 tahun yang penuh perjuangan ya. Tapi kalau misalnya suatu saat bakal ninggalin dunia reporter, gimana? Ya kalau ada pekerjaan yang pekerjaan saya ini kan penuh dengan tekanan ya. Pressure, terus harus serba cepat, deadline segala macam. Misalnya ada pekerjaan agak lebih santai, mungkin kerja kantoran, ya mau. Mau ya? Mau. Okay. Kirain pokoknya sampai gue tua, gue jadi reporter aja. Enggak ya? Enggak ya, pokoknya kalau misalnya ada opportunity lain mungkin akan dicoba kali ya.
Ternyata seperti itu kalau muda ya, dibalik reporter yang suka lari-lari kalau misalnya ada ricu gitu kan. Biasa kan kita juga kalau nonton kayak kesel, ini kameranya kenapa goyang-goyang sih? Ya karena mereka lari-lari. Udah diceritain tadi kalau muda kayak sesulit itu ternyata ya kalau kerja di lapangan kayak gitu. Nah pernah gak sih kayak di lapangan pada saat mungkin lagi liputan orang demo gitu kan, itu pernah yang kayak dilemparin atau apa gitu, kayak misalnya mungkin Kasabdanya yang diserang gitu sama merekanya? Itu pasti ya, karena kan apalagi Metro TV ya lumayan banyak lah yang nggak suka gitu. Metro TV begini. Saya gini aja. Kenapa sih kawan? Oke, aman. Tapi akhirnya kalau mungkin karena perempuan juga ya, kita reporter perempuan itu, terus di tengah-tengah mahasiswa yang lagi demo, akhirnya menjadi bersahabat gitu dengan adik-adik kita yang demo. Kayak kemarin jalan di tengah-tengah mahasiswa, Kasabda, PSM, ewako. Akhirnya ya ini sih lebih udah diterima sama masyarakat kita. Sekarang siapa yang gak kenal sama Kasabda? Itu kalau lagi demo tuh ya, terus Kasabda lewat mungkin mahasiswanya, Kak foto dulu Kak. Langsung kayak gitu kali ya. Gak jadi liputan, tapi pernah gak sih kayak pas lagi liputan ada yang kayak gitu? Ada. Foto dulu Leka. Apa nama IG tak? Langsung sorry udah bersuami. Kayak gitu, seru banget ya ternyata. Jadi maksudnya kayak banyak banget pengalaman yang bisa diambil pada saat mungkin liputan gitu kan ya. Tadi juga sempat ngobrol-ngobrol sama Kasabda, yang berat itu ketika misalnya ada yang kayak lagi sedih gitu ya Kak, kita liputan. Aduh, itu yang sangat, saya nggak tahu mau ngapain gitu, karena kan suasananya lagi duka, lagi kehilangan keluarga seperti itu. Sementara kan kantor saya wawancara ya, mau nanya bagaimana perasaan Anda, ya pasti sedih gitu. Benar. Jadi ya harus pintar-pintar lagi. Itulah reporter kita harus pintar-pintar gimana biar korban mau berbicara, mau sharing, pendekatan kita mau sharing sama kita. Kayak kemarin saya ke Takalar, itu ada satu nenek-nenek yang akhirnya sekian tahun dia menunggu tidak bisa naik haji karena kan ada peraturan dari Arab Saudi, usia di atas 65 udah nggak boleh. Itu dia sedih. Jadi ya gimana kita, pendekatan kita, bagaimana Ji, sabar Ki, ikhlas Ki, ya gimana, pintar-pintarnya reporter lah. Sabar kok saya. salah. Seperti itu. Wow, berarti harus pinter ambil hati juga. Gitu harus kan, lihat momen juga sih, karena kan takutnya salah ngomong kita dibully sama netizen. Iya benar, selain itu nanti kita diserang juga di situ gitu kan ya, jangan sampai, kalau udah jangan sampai. Tapi satu hal yang mungkin 11 tahun nih jadi reporter, pasti ada deh satu yang kayak, gue paling males nih kalau kayak gini. Yang paling menyebalkan dari seorang reporter apa sih? Kalau diminta live dadakan. Yes. Tapi emang kayak gitu ya? Iya, tapi kan memang itu konsekuensinya kan. Benar. Kayak dulu saya mudik sebelum COVID 2019 saya mudik, baru 1 hari saya di kampung, disuruh pulang. Sabda pulang, Buton rusuh. Kamu geser ke Buton. Ya ampun. Jadi saya baru ketemu keluarga. Akhirnya belum sampai 24 jam di Parepare saya pulang ke Makassar, langsung terbang ke Buton. Itu kayak gitu sebenarnya, aduh saya butuh waktu dengan keluarga, tapi ya namanya kita wartawan, wartawan itu sama seperti polisi dan tentara. Ya, benar-benar harus siap 24 jam, meskipun gitu lagi day off. Jadi harus, berarti handphone gak boleh mati? Handphone gak boleh mati, gak boleh pergi ke blank sinyal, tidak boleh pergi di atas 30 kilometer sebenarnya dari Makassar. Ya ampun, oh my god, dia tuh nggak bisa liburan kayak liburan bentar gitu, beberapa hari. Healing, kita healing dulu gitu nggak bisa? Bisa sih, tapi tetap standby. Saya selama jadi reporter, Mbak, 4 tahun itu di TV. Mbak. Teteh. Oke. Selama jadi reporter 4 tahun itu saya selalu gelisah kalau ada peristiwa. Kenapa? Kayak misalnya ada kebakaran, aduh kebakaran di mana lagi tuh? Pas saya lagi nih. Jawa Timur, oke aman. Oke, bukan wilayahku. Ada gempa, duh di mana lagi? Maluku, aduh pergi malah lagi nih. Oh kalau Kak Sabda emang ngurusinnya bagian Indonesia Timur. Oh I see. Jadi ada gempa, ada breaking nih ceritanya, ada breaking news. Terjadi gempa, aduh di mana itu gempa, aduh di mana? Di Jawa, oke aman. Oh aman, kayak selalu kena mental gitu. Kena mental.
mental. Aduh, Ini pergi definisi Mas yang kena ini. mental. Wow. Jadi harus betul-betul selalu siaga. siaga 24 jam. 24 jam. 24 jam non-stop. Ih gokil. Jadi kalau misalnya kamu pengen jadi reporter, tadi kita ngobrol-ngobrol kan, aduh udah lah gak usah jadi reporter gitu. Kenapa? Capek, kasihan kalau cewek gitu kan ya. Tapi kalau misalnya emang mentalnya udah terlatih atau mau melatih mental gitu kan ya. Karena mungkin hidupnya selama ini biasa-biasa aja, boleh dicoba jadi reporter. Tapi kalau ya. passion sih dibawa Betul, happy dibawa aja. happy. Kayak kemarin Kayak, saya hamil, disuruh istirahat tapi nggak enak saya sama Makan kalau nggak kerja kayaknya aneh rasanya. Kayak badan pegel banget nggak kerja. Langsung aja. Tapi mungkin boleh gak sih kayak dikasih tips sedikit kaulah muda, siapa tahu ada yang pengen jadi reporter, kira-kira apa aja sih yang harus dia siapin sama kaulah muda? tipsnya apa ya, kamu harus siap mental, harus percaya diri karena kan reporter itu harus berbicara di depan kamera, harus terbiasa dengan kamera, terus ya itu percaya diri, terus ya karena kita kan memberikan informasi kepada masyarakat gitu, jaga kredibilitas, kita harus punya kepercayaan dari masyarakat, jadi nggak mungkin pemirsa nonton kita bohong ini. Jadi kita reporter harus punya kredibilitas. Benar. Betul-betul harus sesuai dengan fakta yang di lapangan. Betul. Gitu. Percaya diri sih intinya, siap mental dan percaya diri. Jangan malu-malu ya pemirsa. Malu-malu Kak. Nggak bisa aku ngomong depan situ. Jangan. Berarti yang penting pede dulu ya. Pede dulu. Ini sebelum ada yang nanya ya, sebelum ada yang komen, ini aku langsung nanya ini. Apakah kalau mau menjadi seorang reporter harus jurusan komunikasi, jurnalistik, kayak gitu, broadcasting? Enggak. Justru kita di Metro TV, kayak teman saya dia jurusan hubungan internasional. Jadi ada desk khusus. Jadi dia betul-betul memegang, dia reporter khusus untuk luar negeri. Karena dia HI kan. Ada sarjana ekonomi, kita ada desk ekonomi. Jadi dia reporter ekonomi. Oh, dikasih gitu ya, dikasih tempatnya masing-masing. Oh, gitu. Tapi sebenarnya sih umumnya sih ya dokter pun kalau misalnya passionnya jadi reporter bisa-bisa aja. Kerjanya apa reporter? Hobinya ngobatin orang sih dokter. Semua ilmu juga masuk. Hukum, kita jadi reporter juga harus menguasai hukum. Saya harus menguasai. Bisa, Nu? Iya, Nunu hukum. Itu kepake banget ilmunya. Karena kan kita akan liput sidang. Iya, saya liput sidang itu buta. Saya terakhir liput sidangnya Pak Nurdin Abdullah. Saya nggak tahu ini mau pledoi, mau apa itu. Ya itulah anak hukum yang menguasai itu. Paham. Harusnya kalau kayak gitu ya mereka lebih paham, jadi kayak lebih leluasa aja gitu ngomongnya ya. Kayak itu kaulah muda, tips-tips kalau misalnya kamu pengen jadi reporter, tadi udah dikasih tahu sama Kak Sabda. Tepuk tangan dulu dong. Yeay! Tar ya penonton bayaranku. Tepuk tangannya sangat bahagia ya, seperti Iya. sudah makan siang. Nggak puasa kan? Puasa dong, puasa. Tapi kita akan pindah ke segmen selanjutnya. Ini untuk Kak Sabda itu adalah fake you. Fake you, kasar banget ya fake you. Fakta about you. Kak Sabda kasih 3 fakta tentang Kak Sabda yang followersnya nggak tahu. Yang 23.000 orang ini nggak tahu tentang Kak Sabda apa. Kasih tahu, coba 3 aja. 3 fakta about you. 3 aja, nggak usah banyak. Kayak misalnya Kak Sabda tuh kalau bobo ngorok atau apa gitu. Nggak ngorok sih. Oh, nggak ngorok. Saya kalau nggak make up jelek, kayak orang tipes, sakit tipes. Itu Fanny ketawa serius. Fanny kenapa Saya Fanny? tidak pernah percaya diri Instastory dengan tidak menggunakan lipstick. Oh ya. Karena lebih prefer lipstick, alis, eyeliner atau apa? Lipstick. Kalau nggak pakai lipstick nggak apa-apa. Lipstick adalah kunci. Kunci. Biasanya kan kalau ibu-ibu atau mama-mama muda itu alis gitu kan ya. Kalau Kak Sabda berarti lipstick ya, biar nggak pucet say. Oke, itu yang pertama. Nggak pede kalau nggak pakai makeup ya minimal lipstick lah. Yang kedua? Yang kedua apa ya? Kasih contoh dong. Ya kayak tadi yang aku bilang, kayak misalnya kalau misalnya Bobo tuh ngorok ternyata kan orang nggak tahu tuh. Atau kayak Kak Sabda ini kalau misalnya looksnya kayak gini padahal sukanya warna-warna pink gitu. Atau apa yang kayak gitu-gituan. Enggak ada lagi sih. Apa dong? Kayak Kak ini Kak Sabda, bukan nih
Saya sampai sekarang sangat suka sama cowok brewok. Oh, ini pernah diginin gak sama mamanya? Ini nyapu gak bersih ntar kalau misalnya punya pacar atau punya suami Oh berewokan. iya ya? Oh gitu. Pernah dengar gak mitos kayak gitu? Saya baca di TikTok di komennya Reval Hadi. Oh nyapunya nggak bersih. Oh itu maksudnya. Iya. Astaga, nggak mudeng. Sumpah. Itu maksudnya. Yang nyapu, katanya kalau nyapu gak bersih itu nanti pasangannya tuh berewokan gitu. Oh, oke. Berarti suka cowok yang berewokan. Suka cowok. Tapi meskipun brewok. kamu yang nanti komen di bawah sini berewokan, tenang. Doi udah punya suami ya, jadi gak berlaku. Gak akan. Dua aja deh. Gak ada lagi. Satu lagi apa apa ya? Satu lagi. Gak pede, gak pakai make up. Suka cowok berewokan. Sama tidak suka makan yang orang banyak suka, kayak sushi. Oh gak suka. Nggak Berarti suka sushi. makan yang Tidak. Nggak Jadi suka kadang-kadang tuh temanku, wih ayo pergi restoran Jepang. Saya kayak seolah-olah, ayo kuy. Padahal dalam hatiku, dia gak suka makan begitu. tapi dimakan. Tidak. Tapi ikut demi story. Oke. Di sushi Story teh. adalah kunci. Walaupun saya nggak suka, buntutnya cuman pesan teriyaki paling. Temanku semua makan sushi. Tapi saya tetap story, sushi itu saya tetap story. Berarti gak suka makan makanan yang banyak orang suka. Iya kan sushi banyak yang suka kan. Oh. Sama bawang goreng. Suka nggak bawang goreng? Suka. Suka nggak bawang goreng? Suka bawang goreng? Iya, Fani nggak suka? Gak suka. Suka. Nggak suka bawang goreng. Oh, sama ya Allah, kok bisa? Itu aja sih kayaknya Baiklah, nggak berarti terpikirkan tiga Kak lagi. Baiklah, berarti 3 aja tadi itu nggak pede kalau nggak pakai makeup ya minimal lipstick. Terus habis itu yang kedua suka cowok brewok. Sama yang ketiga nggak suka makanan kalau banyak orang yang suka. Oke. Kita move lagi ke segmen selanjutnya. Lanjut. Ada main deh. Ini Main jujur deh? ya, jujur ini. Ini yang deg-degan kayak bukan Kak Sabda, gue yang deg-degan. Apa Gua ya? yang deg-degan. Jadi main deh ini biasa kita menguji skill. Asik, menguji skill banget. Mati gitu. meja. Biasa kan kalau misalnya musisi atau penyanyi gitu kan, kita mungkin kayak lo nyanyi dong lagu favorit lo kayak gitu. Kalau Kak Sabda boleh siaran lagi. Siaran boleh deh ala-ala siaran. Halo siaran. Iya, kayak penyiar-penyiar kan kalau siaran tuh kayak hai kalau udah gini-gini. Beda loh presenter dengan reporter itu beda. Coba, makanya kita lihat. Ini jadi apa ini? Reporter jadi penyiar. Hah? Reporter jadi penyiar. Oke. Reporter penyiar apa nih? Penyiar radio. Ya Allah. Ya Allah. Kaget. Apa? Tagline-nya tuh 105,1 FM Prambors Makassar. Apa sih? Indonesia number one hit music station. Aduh ya Allah. Ini disuruh ke apa? 105,1 FM Prambors Radio Makassar, Indonesia number one hits music station. Iya. Masih bareng-bareng sama saya Sabda. Nggak cocok. Seru. Coba dong. Masih bareng saya Sabda Role. Nggak bisa. Bisa pakai gue, pakai gue. Saya terlalu kaku Kak kalau Gak apa-apa, kita coba. masih bareng Sabda di sini di program apa sih namanya? Cari Talks. Cherry Talks dan masih dengan narasumber saya sore hari ini ada Teteh dari Bandung. Lari pendengar kalau begini. Tapi lucu ya, kayak seru gitu. Itu penyiar radio itu sebenarnya juga menjadi salah satu cita-cita saya, tapi Oh, ya? akhirnya kayak denda cocokmu begitu ya. Cocok. Gitu. Nggak cocok karena udah terbiasa nge-MC aja. Itu kalau saya nge-MC Van ini nge-MC beneran gak nih Van? biasanya Ini MC. kan PSM ya? Oh nge-MC. Biasanya MC terlalu kaku saya, nggak bisa Kak improvisasi yang bagaimana sekali karena memang terbiasanya membawa berita yang serius gitu. Jadi Anaknya serius banget berarti. Coba deh kalau gitu reporter liputan lagi di Prambors ulang tahun. Nah kali ini pasti ulang tahun bisa. keberapa? Kita ulang tahun ke-19 ya? Ke-19. 19. Oke, halo pemirsa, saat ini saya berada di kantor ya namanya? Kantor Prambors. Kantor Prambors Radio di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan hari ini adalah momen hari ulang tahun ke-19 Radio Prambors. Selamat ulang tahun! Terima kasih.
Iya, jadi ada berbagai macam kegiatan yang digelar oleh teman-teman dari Prambors. Salah satunya nanti akan ada games menarik yang diikuti oleh seluruh penyiar-penyiar dari Prambors. Mau tahu seperti apa serunya? Ikuti saya. Wah, tepuk tangan dulu dong. Jangan dong Ya, kalau gue, jangan dong. Hey, hey. Nih. Baca ini aja. Gue takut. Apa tuh? Jelang puncak arus mudik lebaran Pelabuhan Makassar sudah terpantau ramai penumpang. Coba ini Mbak, ini. Jelang puncak arus mudik lebaran. Gue keringet dingin tau. Ayo. Balas dendam toh. Ayo. Jelang. Itu suaranya harus digimanain sih? Biasa aja kayak nyiar jelang puncak arus mudik lebaran 2022. Kayak mulut. Jelang puncak arus mudik lebaran Pelabuhan Makassar sudah terpantau ramai penumpang. Pihak pelabuhan sudah melakukan persiapan untuk menyambut musim mudik 2022. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Sabda Role langsung dari Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Oh masih ada? Sabda? Itu di gimana ini? Ini Sabda di H-7. Oh, ini aku masih nanya ya. Sabda, di H-17 Lebaran apakah Pelabuhan Makassar sudah ramai oleh pemudik? Iya, baik Desi dan juga pemirsa di 17 hari menjelang Lebaran memang Pelabuhan Makassar sudah ramai oleh para pemudik tuh. Berhasil. Gampang kan? Oh my God, gue deg-degan. Ala bisa karena biasa. Ya. Coba kalau baca koran atau baca berita online, coba gitu belajarnya di situ kayak belajar bahasa seperti orang menyiar berita gitu. Kalau ini lebih mature gitu ya suaranya ya. Kalau untuk baca. Iya, soalnya kalau cempreng itu kok cempreng banget sih suaranya gitu. Iya ampun, aku kalau Beda kalau saya ngomong ini dengan halo pemirsa, beda kan? Beda banget. Mhm. Beda banget, tepuk tangan dulu dong buat Kak Sabda, oh my God keren banget. Aku diajarin jadi reporter. Ayo, Makasih yang punya semuanya. cita-cita kejarlah cita-citamu. Serius. Iya bener, apalagi kalau jadi reporter. Umurnya berapa? Ditanya. Oh, masih muda. Masih muda. Kak Sabda emang kalau boleh tahu berapa? 31. Dulu saya masuk Metro sebenarnya umurnya udah lewat. Oh iya. Sudah 27 waktu itu. 31 Kak? 31. Ih, gak kelihatan kan? Sumpah, gua gak bohong. Kelihatan gak? Oh iya. Gak kelihatan kan? Gak kelihatan. Sumpah, 31 ya Kak? Iya. Fani itu sahabatnya adekku. Oh Fani, iya. sahabat adik saya. Astaga siapa sih? Siapa sih? Uyun. Ditanya siapa sih? Pokoknya oh my God seru banget ngobrol-ngobrol sore hari ini sama Kak Sabda. Luar biasa ya, kita mendapatkan ilmu menjadi reporter sore hari ini. Sumpah Kak, ini gue keringetan tau. Gue keringetnya keringet dingin karena deg-degan. Apa kabar saya disuruh jadi penyiar? Sama berarti ya. Sama banget. Tapi seru sih, mungkin teman-teman kalau muda siapa tahu ada yang emang cita-citanya pengen jadi penyiar lagi Jadi reporter gitu kan. Tadi udah dikasih tips-tips dari Kak Sabda apa aja yang harus dipersiapkan kira-kira gitu kan. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke segmen terakhir. Itu adalah udah serem banget. Ini adalah kamu. Kamu itu adalah kata tamu. Ngintip lagi. Jadi kata tamu itu adalah Kak Sabda ngasih 3 rekomendasi dari tiap soal-soal yang aku akan nanya. Oke. 3 soal. Apa itu deh? Yang Oke. pertama mungkin kasih 3 rekomendasi tempat atau spot yang pernah dikunjungin sama Kak Sabda waktu liputan. Siapa tahu emang pada saat itu Kak Sabda ke tempat-tempat yang kayak apa sih kalau kata anak-anak zaman sekarang hidden gem, bener kayak tempat tuh bagus banget. Bahasa anak Jaksel. Jaksel, Oke. gitu ya. Hidden gem yang orang-orang nggak tahu tapi ternyata tempat itu bagus. Oke. Yang pertama di Sulsel ya. Ya boleh Di sih di mana aja. Yang pernah datangin Wajib sama Kak ke Sabda. Takabonerate Takabonerate itu di Selayar ya? di Selayar. Oke. Kedua Toraja. Toraja of course. Ketiga Maros. Maros. Karena Maros itu adalah memiliki pegunungan Kars kedua terbesar setelah Cina. Wow, jadi makanya kalau liburan nggak perlu jauh-jauh ya. Di Makassar dulu aja. Maros, Seputar Toraja dan Sulawesi Selatan. Oh ke Kajang juga bisa. Kajang juga bisa. Lihat
wisata budaya, wisata adat kan di sana. Yes, keren banget. Berarti itu 3 tadi ya, 4 sih tadi dikasih rekomendasinya. Terus, nah ini yang paling penting, ini yang paling penting. 3 tips menjaga kesehatan dan kebugaran saat traveling atau lagi reportasi di luar gitu. Air putih, makan jangan lupa. sama istirahat yang cukup. Istirahat yang Aku cukup. sih itu. Karena kalau kayak keluar kota itu yang terpenting bagi saya itu adalah makan. Makan, benar. Karena kalau di Makassar kan kayak malas Kak deh makan karena kita di rumah kan kayak pulang ke rumah. Tapi kalau di luar itu saya betul-betul harus Makan ya. harus Istirahat. harus jaga ini Minum vitamin juga. Vitamin. Oh, itu dia. Minum air putih, makan dan juga istirahat. Vitamin dan istirahat yang cukup. Tuh, itu aja Jangan 3. begadang. Itu sebenarnya 3 ini sangat simpel tapi paling susah dilakukan ya sama orang-orang termasuk Saya saya. dulu malas minum air putih, iya. tapi sekarang udah nggak bisa kalau Harus berarti ya. langsung pusing kepala Kurang aku. fokus kali ya, Apalagi kalau lagi reporter puasa kan tuh mau sekali minum air putih. Karena kalau lagi liputan kayak gitu juga butuh fokus kan. Apalagi kalau misalnya udah crowded Iya, di belakang bener. tapi berarti harus fokus tetap ke kamera gitu. Suara udah nggak kedengeran lagi. Terus habis itu udah nggak fokus. Belum lagi kalau materinya belum terlalu dikuasai, terus presenter di studio banyak tanya. Aduh, takut. Sama yang terakhir top 3 apa nih? Music. Karena kita di radio. Coba. Saya lagi suka dengar lagunya Miss Independent. Oh, Nio. Rachel V-nya banget. Kayak jadi wanita karir gitu One kan. Direction, Night Change. Night Change, terus Sama itu yang lagi hits di TikTok. Mengapa masih ada? Mbak Mahalini. Oh itu Mahalini ya? Iya, Mahalini Saya nggak bisa bedain Mahalini, Lyodra sama Tiara. Sisa rasa di Lihat. Oke. Kamu bisa lihat. Itu sih Oh yang my lagi sering. God, sisi lain dari Kak Sabda ya. Lo kalau bisa lihat di Instagram mungkin emang happy-happy aja gitu. Terus habis itu ke Mayu, lihat bentuknya seperti ini ya. Kalau nyanyi seperti itu. Tapi tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Yeay! Ya mana penonton bayaran gue? Tepuk tangan dulu. Prepare tahu buka puasa. Keren banget pokoknya Terima Kak kasih. Sabda. Terima kasih Prambors. banyak. Udah mau ngobrol-ngobrol di Prambors, bagi-bagi ilmunya yang banyak banget. Semoga kalau ada yang mau ditanya kalian boleh nanti saya di DM. Tuh, DM Instagram. So artis. lah, gimana kamu artis kalau followersnya 23.000? Astaga. Permisi. Belum centang biru. Oh, dikit lagi lah, tenang. Amin. Kan banyak menginfluence Iya. orang-orang kan, Kak Sabda. Siapa tahu emang Amin. followersnya Kak Sabda ini orang-orang yang pengen jadi reporter gitu kan. Kalau follower misalnya- saya sih lebih banyak ke suka bola kayaknya. Oh iya benar, PSM ya kan. Iya. Pokoknya sekali lagi buat Kak Sabda thank you so much. Terima kasih juga, sehat-sehat Ki. Iya pokoknya jangan bosan-bosan main ke Prambors Makassar ya. Enggak Sip. bosan kan? Enggak kok, saya sering di sawah di depan. Iya, nanti tinggal masuk ke sini aja kan main-main. Sip, terima kasih Kaula Muda. Yes, pokoknya terima kasih. Ewako! Wah, Ewako. Mana bos gue biasa ada nih Ewako. Nggak ada. Pokoknya sekali lagi terima kasih buat Kak Sabda, Yeah, sehat-sehat sama-sama. selalu. Yeah, Kaula kita Muda. juga. Yes, amin. Segini dulu Cari Talks episode kali ini. Sampai ketemu lagi di Cari Talks episode selanjutnya. Bye-bye.